baca buku menu kan. Iya. Kalau bahasa Inggris habis makan apa Pak? Kenyang. Nah, saya bilang udah paling waktu coba kali ini menunya saya bacain gitu kan. Iya. Izin Kiai, itu terbalik Kiai. Apa? Terbalik? Oh iya, loha. Maksudnya bukan kata-katanya. Akhirnya terakhir dibawalah ke gelanggang Bung Karno tuh. Stora itu. Tanya lagi. Bapak ini apa? Oh ini gelanggang sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Oh berapa lama dibuat? Semalam belum ada tuan. Jadi aja diam. Wah hebat juga Indonesia. Maksud saya, ini saya kira penting gitu ya. Nelpon ternyata cuma minta pisang goreng gitu ya. Kata saya kira jauh-jauh minta pisang goreng. Kata dia, namunya di mana? Minta makan pisang goreng di mana? Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube kita Deep Talk Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Sulaiman. Dan seperti yang sudah diketahui banyak orang, beliau ini adalah salah satu mantan ajudan Gus Dur semasa beliau masih sehat walafiat, masih selama perjalanan Gus Dur setelah keluar dari istana ya. Betul. Kiai. Dan beliau ini juga sekarang sedang aktif mendampingi Opung Luhut karena lagi banyak diperbincangkan di mana-mana. Nah, mungkin langsung aja ya, Kak, karena ini nuansa hari ini mungkin dekat-dekat dengan haul Gus Dur karena memang Kiai juga sangat dekat dengan tokoh yang sangat fenomenalis ini ya. Kira-kira kalau mengingat haul Gus Dur, momen-momen kayak gini yang teringat terbesit di ingatan Kiai tentang Gus Dur itu apa? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bercerita tentang Gus Dur gitu ya. Bahwa sesungguhnya saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan juga agar generasi yang barangkali dulu tidak mengalami zaman Gus Dur itu bisa tahu ya. Betul. Karena ini bagian dari juga membenarkan sejarah ya. Kalau saya cerita tentang Gus Dur pasti tidak ada habisnya memang ya. Namun sekarang itu kan banyak teman-teman bilang bahwa Desember itu bulan Gus Dur gitu ya. Betul. Ya mungkin yang paling saya ingat ketika bulan Desember itu adalah di mana saya itu melakukan perjalanan terakhir bersama Gus Dur. Mungkin kalau saya boleh cerita itu bahwa saya juga pertama kali punya Facebook waktu itu saya tulis perjalanan Gus Dur itu pada tanggal 24 Desember. Tahun berapa itu Kiai? Jadi 24 Desember tahun 2009, seminggu sebelum Gus Dur wafat. Kebetulan beliau masih di RSCM. Lalu seketika itu beliau terbangun lalu minta supaya besok mau ketemu Kiai Mustafa Bisri di Rembang. Nah kebetulan waktu itu kondisi beliau kan tidak memungkinkan. Iya. Kata dokter. Lalu saya juga konsultasi sama keluarga. Kata keluarga ya janganlah Gus Dur mendingan lagi kayak gini nggak boleh keluar kota, lagi naik pesawat. Akhirnya atas saran keluarga saya telepon ke Mustafa Bisri. Saya bilang izin Kiai ini Gus Dur mau sowan, mau ketemu. Tapi kondisi Gus Dur kan tidak memungkinkan untuk Rembang. Jadi sebaiknya gimana? Akhirnya Kiai Mustafa Bisri kasih alasan ya sudah bilang saja sama Gus Dur kalau saya itu besok mau ke Jakarta kebetulan ada acara. Jadi saya yang ke rumah sakit. Lalu saya sampaikan ke Gus Dur seperti itu. Walaupun sebetulnya Kiai Mustafa Bisri nggak ada acara di Jakarta. Oh memang datang untuk nengok Gus Dur sebenarnya. Gus Dur ada karena Gus Dur menyari karena kan beliau teman sangat akrab ya. Zaman kuliah dulu di Mesir. Iya. Akhirnya saya setelah sampaikan ke Gus Dur malah jawab, bilangin Gus saya mau ke sono kok. Ngapain dia kesini gitu. Marah gitu. Marah lah. Karena memang beliau yang ingin yang mendekap untuk sowan gitu ya. Dan akhirnya kami berangkatlah. Kemudian Bu Sinta juga ikut. Dan setelah mendarat di Semarang itu sekitar jam 7.30 karena pesawat pagi yang saya ambil karena dari situ nanti kita mau ke Jombang. Emang dibolehin Kiai sama dokternya Kiai? Mau tidak mau karena Gus Dur kalau sudah
kepingin itu memang sulit kita untuk melarangnya gitu ya. Satu sisi permintaan kiai, satu sisi permintaan presiden ini kan. Oh iya. Lanjut Jadi Kiai. udah nggak Gus Dur bisa selalu bilang, dokter sama saya juga duluan dokter terakhir mati kan. Kalau saya kasih pandangan, akhirnya kita mendarat jam 7.30 di sana, disambut oleh Kapolda waktu itu, Bapak Alek, Bambang Alek itu, dan sama Gus Yatun, dan akhirnya kita ke Rembang dan Gus Dur akhirnya bertemu ke Mas Bisri di rumahnya. Sama Bu Sinta saya biasa di luar rebahan, saya nggak tahu apa yang beliau bicarakan, dan setelah itu beliau minta sama saya untuk minta makan di restoran yang selalu beliau makan bersama Kiai Fakih di daerah Langitan di daerah Tuban ya. Gitu. Dan memang situasinya kan saat itu kita sudah bukan Gus Dur itu memegang kendali PKB, sehingga memang ya hanya kita aja. Kalau zaman dulu kan Gus Dur pasti namanya didampingin pengurus PKB kan, rame gitu. Ini kita tinggal aja. Terus dari makan di situ, makanan kesukaan Gus Dur kan ikan tuh ya. Saya lupa nama ikannya. Lalu dilanjutkan ke Tebu Ireng. Sampai Tebu Ireng itu malam istirahat sebentar, tanggal 25 kembali itu Gus Dur ziarah ke Tebu Ireng, ke Bu Nyai Fatah di Tambak Beras itu. Tambak Beras ya. Nah, di Tambak Beras lah Gus Dur itu agak drop. Pingsan gitu. Padahal sebelumnya udah lumayan fit atau gimana kondisi? Ya sesungguhnya memang belum dengan ya? kondisi dia saat itu memang tidak diizinkan untuk pergi jauh apalagi naik pesawat. Ya, tapi karena ini kehendak Gus Dur, makanya ya tetap mau tidak mau kita jalan. Dan ketika beliau drop pingsan itu kan dibawa ke rumah sakit SUD Jombang. Dan saya berkoordinasi langsung dengan Dr. Umar. Lalu tim dokter kepresidenan itu menyiapkan tim dari rumah sakit Surabaya. Dan Gus Dur akhirnya sadar. Dan ketika sadar itu dia langsung berucap. Dan di situ ada Gus Solah, ada saudaranya Gus Hakam almarhum, dan sama Bu Ida. Istrinya Gus Solah. Gus Dur bilang, ya bilangin Gus Hakam, saya minggu depan ke Tebu Ireng lagi. Nanti Gus Hakam pimpin tahlil lagi. Kan biasanya Gus Dur kalau ke Tebu Ireng itu kan Gus Hakam almarhum yang suka pimpin tahlil. Akhirnya ya saya bilang, iya aja supaya Gus Dur nggak marah. Ini di rumah sakit ini? Ini di rumah sakit. Oh iya. Nah akhirnya tim dokter dari Surabaya datang, Gus Dur diminta naik ambulan nggak mau. Enggak, saya sehat. Maunya naik kendaraan pribadi. Naik pribadi lagi kita ke Surabaya pagi terus. Emang ngeyel ya Gus Dur ini? Wah ya. lanjut. Kita balik lagi ke RSCM dan memang itu kan tanggal 26 ya. Tanggal 25 ya, dan tanggal 30 satunya kan memang Gus Dur balik ke Tebu Ireng, tapi memang untuk dimakamkan gitu ya. Jadi merupakan suatu firasat gitu ya. Mungkin itu ya terakhir perjalanan beliau sebelum beliau wafat. Jadi memang dia udah mengisyaratkan, karena ketika beliau meninggal pun kan menjadi pertanyaan juga, Gus Dur akan dimakamkan di mana? Iya. Antara di Ciganjur atau di Tebu Ireng. Tapi karena situasi keluarga saat itu memang sulit kita ajak bicara. Akhirnya saya sama Gus Solah juga menyampaikan bahwa amanah terakhir Gus Dur adalah minggu depan itu memang dia ingin ke Jombang. Sehingga itulah yang mendasari bahwa akhirnya Gus Dur memang dimakamkan di Tebu Ireng. Tapi keluarga sendiri memang nggak ada keinginan buat dimakamkan di Ciganjur kayak. Ya, hari ini kan kesibukan masih di Ciganjur semua keluarganya kan? Iya, ya mungkin ada ya. Waktu itu juga sulit untuk keluarga untuk berembuk karena situasinya kan duka. Sementara saya sudah ditelepon dari pihak istana juga kan, karena ini mantan presiden, maka persiapan upacara militernya kan harus disiapkan jauh hari. Benar. Sementara hanya saya yang bisa dihubungin. Mas Saiful waktu itu wakil gubernur pun juga nanya, karena Pemda harus menyiapkan rangkaian gitu ya. Jadi situasi Gus Dur kan meninggal malam tuh, maghrib ya. Jadi malam itu sangat penting buat saya untuk memutuskan, menyampaikan begitu
kira-kira Gus Dur dimakamkan di mana ini gitu ya. Akhirnya pas tengah malam dapat keputusan barulah, karena kan disediain 5 pesawat kalau nggak salah. Setahu saya Pak Tommy Winata nyiapin juga di Cengkareng. Tapi yang di Halim itu kan ada pesawat pertama gitu ya. Lalu ada pesawat buat jenazah, lalu ada pesawat buat orang-orang juga. Untuk rombongan keluarga. Saya memutuskan bahwa udahlah kalau wartawan nanti silakan aja pesawat yang di Cengkareng. Tapi kalau untuk pesawat yang lainnya silakan di Halim. Karena di Halim pun juga harus ikut antrian karena pertama terbang itu kan pesawat presiden ya. Iya. Lalu ada Wapres juga. Lalu ya banyak itu. Baru pesawat advance, saya advance duluan. Lalu pesawat jenazah sama keluarga baru rombongan gitu. Jadi banyak. Itu kan situasi yang memang harus segera diputuskan. Belum manifestnya siapa aja kan gitu. Jam-jam segitu menurut saya memang jam-jam yang sangat menentukan gitu ya. Krusial banget ya. Gitu ya. Itu sih mungkin sekelumit ya terakhir perjalanan Gus Dur. Kalau kita lihat karena ini kan bulannya bulan Desember. Kalau ketemu bulan Desember itu hawa-hawa Gus Durnya kelihatannya fresh kembali gitu. Padahal sudah 15 tahun. 15 tahun beliau meninggal. Jangan-jangan Gus Dur ada di sini nih. Bisa jadi. Ya, tapi waktu Gus Dur wafat di mana Kiai Sulaiman? Jadi ketika beliau sebelum wafat itu siang, beliau tidur siang di rumah sakit itu, lalu beliau jam 2 itu mendusin lah ya, terus minta teh, terus beliau bilang ini kaki saya sakit man, tolong pijitin, saya pijitin, tapi dia tampaknya nggak terasa gitu, dan saya baru tahu gitu Gus Dur sedikit mengeluarkan air mata, mungkin merasa sakit sekali ya. Makanya akhirnya minta turun ke bawah, tiduran sambil saya pijitin, sambil saya telepon dokter-dokternya kan. Sehingga saya tanya sama dokternya, dokter ahli darahnya gitu ya. Dokter, itu Gus Dur kenapa sih? Kayaknya sakit banget ya. Saya bilang gitu. Iya, Gus Dur ada penyumbatan darah di kaki. Ya gitu. Sakit ya dokter? Ya seperti kamu pakai karet gelang, kamu ikat di tangan kamu sekuat-kuatnya. Ya kayak gitulah. Gitu. Akhirnya dibawalah ke ruangan. Dan di situ kira-kira jam 5:30, jam 5 atau ya, Gus Dur sadar kan nyari saya. Nah kebetulan saya waktu itu diminta sama dokter untuk ambil darah di PMI. PMI itu Keramat. Dan berapa kantong tapi kurang. Akhirnya saya telepon Mbak Ina terus sama teman-teman Ansor, Mas yang punya golongan darah ini kesini dong, Gus Dur butuh darah nih gitu ya. Akhirnya teman-teman pada datang. Nah di satu sisi tiba-tiba saya telepon pengawal, ini bapak nyari kamu gitu kan. Akhirnya saya kan naik ojek waktu itu karena buru-buru. Minta apa gitu. Karena Gus Dur setiap drop atau sakit itu ketika bangun pasti nyari saya. Akhirnya saya Gus Dur minta kaset gitu. Kaset apa gitu. Ya mungkin pengawal nggak paham. Yang Gus Dur maksud kaset apa. Cuma saya pasti paham apa yang Gus Dur minta kasetnya. Ya salah satunya seperti kaset Beethoven, Simfoni 9 gitu ya. Terus ada kaset Arab juga. Mungkin saya lupa. Akhirnya saya ke PBNU ambil kaset itu. Lalu saya ke rumah sakit. Dan di sana saya udah nggak boleh masuk. Gitu kan. Saya tanya dokter, kenapa kamu masuk? Tunggu aja di sini. Dan nggak lama presiden datang untuk SBY, didampingin Mbak ini gitu. Dan ya, kira-kira 10 menit pas maghrib gitu, presiden keluar. Terus gak lama Mbak ini keluar juga, tapi kok nangis gitu. Akhirnya saya tergerak, saya lari itu ke dalam gitu ya. Dan Gus Dur sedang dicopotin alatnya gitu. Saya yakin bahwa Gus Dur belum nikah gitu. Jadi saya masih tungguin aja. Karena dia kalau sadar pasti manggil saya. Saya berharap masih denial ya. Iya, saya berharap Gus Dur masih manggil saya karena kan dia tetap kebuka gitu. Tapi kayaknya enggak ini gitu ya. Ya
Maksudnya beliau tidak terakhir saya itu tidak bisa dampingin di akhir dia karena memang akses saya untuk bisa masuk udah dilarang waktu itu. Jadi detik-detiknya seperti itu kira-kira. Saya kalau ngomongin Gus Dur pasti terbawa suasana. Iya. Ini karena ceritanya tentang detik-detik jadi nanti kita agak-agak. Berarti kita harus ini cerita tentang detak-detak aja kayak. Iya, kayaknya harus ganti ini ya pertanyaan yang lebih yang lebih lucu mungkin ya. Lucu aja. Ya, jadi belakangan itu 2 minggu ke belakang lah. Kita kan nonton video YouTube banyak ya. Iya. Salah satu yang kita senang itu di channelnya Pak Mahfud itu. Nama programnya adalah Cerita Sahabat kalau nggak salah. Orang yang dipanggil adalah Opung Luhut, orang yang dipanggil ada Pak JK, orang yang dipanggil adalah Bu Khofifah. Tapi dari cerita tersebut itu banyak menceritakan tentang bagaimana mereka semua ini dipertemukan karena Gus Dur. Bagaimana Kiai punya background nggak dari Pak Luhut dan Khofifah atau Pak Luhut dengan Mahfud MD atau dengan siapapun lah gitu. Emang Gus Dur sengopen itu ya atau emang Gus Dur tuh sepeka itu ya bahwa ini orang-orang bakal jadi orang besar dan sebagainya gitu. Seperti apa Kiai? Iya, saya barangkali melihat Gus Dur itu mungkin punya kelebihan yang barangkali serta secara mata batin mungkin orang lain juga belum tentu bisa gitu. Ma'rifatnya tinggi gitu ya. Jadi dalam menurut Kiai Said pernah beliau cerita bahwa Gus Dur memang udah ma'rifat lillah gitu ya. Dia punya sudah perilakunya itu memang udah bukan hanya ke manusia tapi ke Tuhan sehingga mungkin beliau bisa melihat orang itu baik walaupun atau bagus hanya dengan beliau berkomunikasi secara bicara saja gitu. Banyak sebetulnya tokoh yang menurut saya pada akhirnya memang kita akui hari ini ya betul-betul punya integritas gitu ya. Ya seperti kayak Pak Mahfud, Pak Rizal Ramli, almarhum Pak Luhut yang mungkin saat itu juga orang nggak tahu siapa beliau. Gitu ya. Tapi Gus Dur seperti bisa melihat bahwa ke depan orang ini pasti punya apa namanya integritas yang tinggi ya. Kita akuin bahwa orang-orang yang hari ini menurut saya sedang ada di puncak pimpinan itu rata-rata memang Gus Dur sudah lebih tahu. Gitu ya. Bahkan waktu Kiai Said pun ketika 10 tahun sebelum jadi ketua PBNU kan Gus Dur sudah feeling ketika dia lagi olahraga lalu Gus Dur mampir ke rumah Kiai Said minta dibacain kitab apa gitu saya lupa yang jelas babnya bab tentang kejujuran gitu. Terus ketika Pak Said baru baca satu ayat itu Gus Dur tidur kan. Ya Pak Said terus berhenti. Nah di saat Gus Dur sadar gitu Gus Dur langsung bilang, Kang sampai jadi ketua PBNU nanti 10 tahun lagi. Gitu ya. Tanpa setelah bangun tidur tuh ya. Ya Kiai Said juga bingung juga. Itu kan diakuin Kiai Said ketika beliau jadi ketua PBNU, dia juga ingin membuktikan benar sih apa sih diucapkan Gus Dur benar. Ternyata memang betul gitu. Ya, salah satunya itu. Karena apa namanya ya hari ini pun saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang center hari ini ya. Sekarang hari ini ya itu salah satunya memang Gus Dur sepertinya udah memprediksi, udah menemukan inilah tokoh ke depan yang memang salah satunya ini. Juga Presiden Prabowo juga ya. Salah satu juga Prabowo. Kan saya pernah cerita bagaimana kedekatan Gus Dur dan Prabowo, bahkan Prabowo sendiri pun mengakui itu gitu ya. Yang mungkin ya orang melihat terkadang saya juga melihat ya ketika Gus Dur mengucapkan apa yang menurut saya juga iya Pak gitu ya. Seperti saya bilang Pak ketika saya ketemu Pak Luhut pertama kali ke Subro Lengser itu kan Pak Luhut panggil saya, kamu Sulaiman ya, kamu yang bantu Gus Dur. Iya Pak, ini kartu nama saya, nanti kalau kamu ada waktu
kamu ke kantor saya. Kata Pak Luhut tuh ya. Kata Pak Luhut. Saya pikir kan ya masih tamu biasa lah. Nah ketika beberapa bulan kemudian Gus Dur itu mau ke Amerika. Saya kebetulan tidak ikut kan, yang ikut Munif. Akhirnya saya lapor ke Gus Dur, Pak, ini saya nggak ikut ke Amerika, tapi saya kemarin kalau nggak ikut Bapak, ada waktu saya disuruh ketemu Pak Luhut. Pak Gus Dur cuma bilang, ya sudah kamu temuin aja, dia orang baik kok. Gitu. Ya pikir saya ya iyalah gitu ya. Sehingga saya ke kantornya waktu itu masih di Bidakara ya. Nah terus Pak Luhut bilang, ya Gus Dur itu berjasa dalam hidup saya lah gitu ya, tolong kau jaga beliau gitu ya, kalau ada apa-apa nanti telepon saya gitu ya. Dan ternyata saya juga merasakan bahwa apa yang Gus Dur ucapkan itu memang kenyataan buat saya, karena hari ini sudah hampir 24 tahun, tapi saya kerja langsung ke Pak Luhut itu udah hampir 10 tahun. Pak Luhut lah yang pada akhirnya memang mengajak saya untuk ikut beliau kerja gitu ya. Walaupun banyak sesungguhnya tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh Gus Dur, tapi karena ucapan Gus Dur dia orang baik, terbukti memang hari ini ya saya sampai detik ini masih ikut Pak Luhut. Dan penilaian Gus Dur kalau Opung Luhut ini orang baik ya masih belum berubah sampai hari ini. Iya sampai hari ini ternyata ya betul beliau betul sampai hari ini gitu ya. Tanpa dia punya kepentingan apa-apa juga kan, Gus Dur udah nggak ada. Dan dia tidak melihat ijazah saya sebagai apa, udah pokoknya ikut saya aja kan gitu ya. Meskipun udah meninggal tapi masih memberikan berkah ya. Iya berkah. Awal termasuk juga akhirnya ramalan Gus Dur soal gelandangan politik ya. Oh iya. Iya. Kata Gus Dur kan, ya apa yang berperan besar menjatuhkan saya itu kan dua tokoh gitu ya. Iya. Saya sih gak ada musuh. Saya udah maafin ya, tapi jangan dilupain juga. Gitu ya. Dan itu sempat terekam di podcastnya Kick Andy, sampai videonya masih lekang sampai hari ini. Orang-orang kalau ngelihat ya Gus Dur ini dalam berucap sangat powerful gitu. Betul, dan magical ya. Magical, dan dia itu kan ya tetap tetap masih ketemu sama Ibu Mega, ketemu Amin Rais, ketemu Pak Harto ya kan? Pak Harto gitu ya. Di saat beliau baru dilantik ditemuin Pak Harto. Gitu, bahkan nenteng anaknya Pak Harto kemana-mana, ini calon presiden. Memang ada aja cara Gus Dur ya. Iya. Jadi banyak gitu ya. Dan kata Pak Luhut di podcast itu Kiai, beliau mengatakan bahwa ketika Gus Dur datang ke rumahnya itu selalu dampingi sama Kiai Sulaiman. Dan konon katanya masakan kesukaan Gus Dur itu ubi dan pisang goreng. Bener itu Kiai? Iya. Jadi kan sesungguhnya Pak Luhut suka telepon hampir ya minimal sebulan sekali ketemu ya, itu paling jarang. Jadi bisa 2 minggu sekali gitu. Sesungguhnya kan Pak Luhut itu mau ngajak makan Gus Dur gitu ya. Tapi ketika ditanya, saya ditelepon, "Man, kapan ada waktu?" Gus Dur saya ngajak makan di mana? Ya maksudnya apakah di restoran atau di mana? Biasanya pilihan Gus Dur kan selalu udah saya ke rumahnya aja gitu kan. Lalu tanya, "Gus Dur mau makan apa?" Nah, saya bilang, "Pak, lalu tanya Bapak mau disediain makan apa?" Udah itu aja, pisang goreng sama singkong. Nah sehingga di balik itu juga ada cerita tuh. Jadi ketika Gus Dur lagi main atau silaturahmi ya bertemu dengan Kasat di rumah dinasnya, itu kan rumahnya itu kan sebetulnya depannya rumah Pak Luhut juga, walaupun dia rumah perumahan Pati. Nah, tiba-tiba itu kan Desember ya, Gus Dur telepon, bilang, "Man, kamu coba telepon Pak Luhut." Saya sambungin, "Pak, ini Gus Dur bicara gitu." "Pak Luhut, ini saya lagi di rumah Kasat. Saya minta bawain pisang goreng ya." Akhirnya tuh supirnya Pak Luhut tuh Pak Udin namanya, tinggalnya kan di Kalisari itu, di Jantung. Itu ditelepon sama Pak Luhut, cerita sama saya, suruh ke rumah, suruh pembantunya Bu Atun itu untuk bikin pisang goreng, cuma ngebawain Gus Dur ke rumah Kasat doang. Maksud saya
Ini saya kira penting gitu ya, nelpon ternyata cuma minta pisang goreng gitu ya. Kata saya kira jauh-jauh minta pisang goreng. Kata dia, namunnya di mana? Minta pisang goreng di mana? Iya. Jadi Gus Dur sangat cocok pisang goreng. Ya rumahnya di Palut sampai sekarang akhirnya Palut juga hobinya kayaknya pisang goreng. Tuh. Diplomasi pisang goreng katanya. Iya. Satu hal yang menarik juga tentang Gus Dur itu Kiai, yang mungkin barangkali kita anak-anak yang lahir di 2000-an gitu ya, orang yang sangat minim pengetahuan tentang Gus Dur, adalah cerita Gus Dur tentang saya tidak akan bisa menolak permintaan dari 5 tokoh gitu. Itu yang per detik ini belum banyak referensi yang bisa menjawab itu Kiai. Siapa aja sebenarnya 5 tokoh ini Kiai? Oh iya, memang banyak pertanyaan gitu ya. Iya. Suka nanya saya juga siapa sih kayaknya gitu ya. Iya benar. Ya karena Gus Dur sendiri pun juga tidak pernah menyampaikan siapa sih 5 kiai ini gitu ya. Jadi menurut saya, pandangan saya, menurut saya tuh karena ketika memang masa-masa waktu yang memang Gus Dur harus memutuskan apa dan melangkahnya seperti apa, Gus Dur tuh sering ziarah memang, ya ziarahnya itu kan ke Tebu Ireng. Kita tahu bahwa di Tebu Ireng itu kan ada makam kakeknya Hadratus Syekh, lalu ada ayahnya, ya, lalu ke makam Kiai Mustafa Kiai Denanyar itu, Kiai Bisri Sabsidi dan Kiai Wapas Bulo, dan juga kesuka ke itu karena kan dulu dia sangat dekat sama Kiai Bupati Bangkalan tuh, Kiai Fat Amin ya. Nah, dia juga suka ziarah kan ke Sayyidina Khalil gitu. Dan kita, menurut saya, sehingga mungkin komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur dengan beliau ya. Karena kita takuin mungkin Gus Dur punya memang udah tadi bilang makrifatnya gitu, ilahitnya udah nyampe ke sana, sehingga hanya Gus Dur yang punya passwordnya untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Ya, orang-orang lain gak dikasih passwordnya kan? Biasa lah wifi sekarang. Wifi-nya Gus Dur yang tahu gitu ya. Nggak nyambung lah ini barang kan kalau passwordnya. Makanya Gus Dur tidak akan pernah menolak, manakala mungkin. Memang mungkin ada isyarat bahwa Gus Dur harus bagaimana. Kan Gus Dur bilang, saya suruh nyebur, saya nyebur gitu kan ya. Iya benar. Ya, mungkin ya, karena ya itulah yang menjadi patokan Gus Dur untuk memutuskan beliau maju sebagai presiden dan lain sebagainya ya. Saya makanya kalau lagi ziarah itu suka bilang, "Man, ini Pak, nanti 12 ziarah." Saya terus kadang, waktunya tidur ziarah lagi kan gitu ya. Bahkan kalau ke makam-makam wali pun kita memang pilih tengah malam gitu. Kenapa? Tidak banyak orang gitu ya. Sehingga saya cukup berkoordinasi dengan penjaga makamnya, dan saya bilang tolong jangan kasih tahu siapa-siapa gitu ya. Jadi cukup saya mungkin sama pengawal, dan kita kan selalu masuk ke dalam makam mudarobahnya itu. Terkadang saya mah sampai ketiduran gitu ya, walaupun awalnya kan tahlilan, zikiran biasa lah Gus Dur gitu ya. Kan saya doang yang bisa ikut ke dalam, yang lain kan di luar atau mungkin yang mencuri kuncinya terkadang. Lama juga kadang Gus Dur itu diam gitu. Kadang kalau saya nggak ngantuk saya liatin, Gus Dur ngapain sih? Gitu ya. Jadi kadang kalau udah man karena saya ketiduran kan, saya bangunnya Pak, udah gitu ya. Karena kan saya hati saya itu juga tanya-tanya juga. Apa tadi? Ngapain sih lama banget? Begitu. Ngomong ya Pak, apa banget. Gitu ya. Ya mungkin kira-kira itu karena Gus Dur udah mencapai ke situ ya, jadi saya pikir bisa jadi menurut saya 5 tokoh yang dimaksud adalah yaitu para pendiri Nahdlatul Ulama. Itu masuk akal juga sih. Karena memang beliau kan saat bertemu tokoh-tokoh besar internasional pun dalam kadang kondisi tertidur. Bisa jadi tertidurnya Gus Dur itu bukan tertidur seperti yang kita lakukan gitu ya. Karena memang beliau tetap bisa menangkap apa yang sedang disampaikan. Padahal kondisi bangun tidur gitu kan itu suatu hal yang
Tidak semua orang bisa ada di posisi itu ya. Kalau kita kan kalau mendusit kaget kita ini. Tadi dia ngomong apa ya gitu kan. Itu kan enggak. Dan itu kan juga di luar negeri suka begitu. Tapi perlahan pasti saya pikir ya memang itu menjadi ciri khas beliau ya, jadi biar aja. Toh di saat waktunya juga beliau pasti enggak tahu tema dan apa yang harus dibicarakan. Kan Gus Dur kalau di luar negeri juga baru kita lihat keilmuannya. Banyak itu video-video kecil dia kan ketika ngomong bahasa Inggris kan begitu lancarnya kan. Iya. Gitu. Tapi kalau memang dia harus ceramah di kampung, ya tentu pakai bahasa Jawa yang mudah diterima oleh kampung. Kalaupun Gus Dur umpamanya ngejok, kritik itu kan tidak harus menyakiti seseorang. Tapi itu mencerahkan terkadang. Kritikan yang tujuannya untuk membangun. Ya. Seperti saya Gus pernah cerita. Ketika Gus Dur dapat komputer itu sumbangan dari Amerika, namanya sahabatnya tuh Hal Jensen. Lalu Gus Dur kan bilang, "Man, bilangin Pak Lui kasih aja untuk kantor-kantor PKB, mungkin sebagian ke teman-teman NU juga gitu." Saya bilang, "Pak, berarti orang Amerika hebat-hebat ya Pak ya sebelum begitu. Masih sumbangan begini banyak." Wah, gak mesti juga Man. Itu pernah kalah juga dia sama orang Madura. Masa? Maksudnya Pak? Ya suatu saat itu orang Amerika mau jalan-jalan ke Indonesia. Dia mau menyombongkan diri. Kebetulan supir taksinya orang Madura. Lalu orang Amerika itu tanya. Diajak jalan lah. Mulai dari Jalan Monas. Nah, dia tanya, "Bapak ini apa ini?" "Oh, ini Monas Tuan." "Berapa lama dibuat?" 10 tahun. "Wah kalau udah Amerika 5 tahun. Jadi, oh ya lewat HI kan. "Ini apa ini?" "Ini Hotel Indonesia Tuan. Hotel terbesar di Indonesia ini." "Berapa lama dibuat?" Biar nggak kalah kan. "Oh, paling 5 tahun Tuan." "Oh di Amerika 3 tahun ini." Jadi akhirnya terakhir dibawalah ke gelanggang Bung Karno tuh. Stora itu. Tanya lagi. "Bapak ini apa?" "Oh ini gelanggang sepak bola terbesar di Asia Tenggara." "Oh berapa lama dibuat?" "Semalam belum ada Tuan." Kalau Amerika aja diam. Wah hebat juga Indonesia. Itu cara kalahin. Jadi kita itu jangan merasa gak percaya diri, harus berani Man. Gitu ya kan. Iya. Itu saya kadang spotan gitu kan cerita yang tentu pada akhirnya bisa mencairkan suasana itu ya. Yang pernah saya cerita juga bagaimana dulu ada penembakan di Pasuruan, saya pernah cerita itu kan. Ya itu kan Gus Dur biasa lah ceramah di masyarakat itu agar mudah. Ya memang tradisi orang itu kan harus begitu, jangan perlu serius-serius juga kan. Iya benar. Pak Gus Dur pernah bilang itu, pernah juga ada cerita Man gitu kan. Ketika ada tukang beca itu di Surabaya itu kan udah nggak boleh lewat jalur protokol. Nah ketika dia bawa penumpang itu kan di stop sama polisi. "Anda melanggar ini kan nggak boleh lewat jalannya beca gitu." Terus kata tuan becanya, "Ya Pak Polisi lihat itu gambarnya, itu kan gambarnya beca kosong. Saya ada penumpang." Sampai pernah saya bilang, ketika waktu itu saya memang ke daerah Madura. Nah dulu kan masih zamannya itu tuh handphone komunikator ya. Iya. Komunikator pertama itu kan dibalik tuh. Saya bilang, "Pak, kebetulan ada telepon bunyi, saya kasih, Pak ini ada telepon." Gus Dur ngangkat tuh, karena suaranya kurang tapi jelas, saya bilang, "Pak terbalik Pak." Gus Dur udah paham kan, biasa ngomong lah Gus Dur. Setelah itu udah selesai ngasih saya, "Handphone kamu ini Man, udah kayak kiai di Madura sekarang." "Oh gitu Pak?" "Iya, kiai Madura sekarang handphonenya hebat-hebat, dikasih sama calon bupati dari PKB tuh kan gitu kan." Suatu saat dia dikasih handphone kayak kamu tuh. Nah diajarin, "Kiai kalau bunyi pencet ini." Kan gitu ya. Langsung angkat gitu. Tiba-tiba kayaknya dapat telepon. Dipencet sama dia. Diangkat. Suaranya kecil. Nah kebetulan halo gitu kata kiainya. Kata santrinya, lihat, wah ini kiai terbalik handphonenya. Kata santrinya,
izin Kiai, itu terbalik Kiai. Apa? Terbalik. Oh iya, loha. Maksudnya bukan kata-katanya. Itu kiainya ini apa namanya ketinggalan zaman. Belum siap menghadapi era disrupsi. Jadi kata menurut saya cerita itu bisa spontan Gus Dur ceritakan tanpa kita duga juga ya. Ya saya bilang ada aja cerita. Iya. Guyon-guyonan yang sebenarnya kalau orang kayak awam kayak kita harus mikir berapa lama dulu ya untuk mendapatkan jokes itu, tapi Gus Dur dengan mudahnya ngalir aja. Semua spontan aja itu, spontan aja. Walaupun di forum internasional juga ya begitu. Sebenarnya dari mana ya Gus Dur mendapatkan cerita-cerita begitu ya? Saya juga kurang paham ya. Tapi memang kan kita akuin bahwa Gus Dur itu memang kaya ya. Ilmunya itu kan apa aja kan dibaca sama beliau gitu. Betul. Sehingga sering mungkin dapat inspirasi itu sekaligus itu bisa kalau beliau. Kalau kita kan ngarang dulu itu ya. Cerita seperti itu. Sehingga ketika apa yang dia mau ceritain ketika itu sesuai dengan apa yang dilakukan hari ini itu bisa jadi cerita. Iya. Saya juga kadang ada aja ya gitu ya. Ya ceritanya apa kita ya tahu kan kita aja. Gitu. Kiai, aku penasaran nih. Kan Gus Dur itu tuh terkenal dengan sosok yang dekat dengan banyak agama ya. Salah satunya juga kalau bukan karena Gus Dur yang mengangkat mengangkat adanya etnis Tionghoa ke permukaan masyarakat Indonesia ya, mungkin sampai hari ini sentris terhadap etnis Tionghoa ini masih ada gitu. Nah, apa sih latar belakang yang Gus Dur alami gitu, atau apa yang akhirnya membuat titik balik beliau itu memperjuangkan etnis-etnis gitu? Apakah juga hubungan itu menjadi lekang waktu ya sampai hari ini juga? Siapa sih etnis Tionghoa yang nggak mengagungkan Gus Dur gitu? Bahkan di kelenteng-kelenteng itu selalu ada foto Gus Dur untuk menjadi penguat rasa cinta mereka terhadap Gus Dur gitu. Iya. Kira-kira latar belakangnya apa gitu sampai Gus Dur itu akhirnya betul-betul memperjuangkan hak etnis Tionghoa? Iya. Karena saya melihat bahwa Gus Dur ini kan mungkin kalau saya suka dengar ngaji Kiai Said ya, mungkin sedikit saya mundur ke belakang kan, saya pernah bilang itu apa sih Pak latar belakangnya mungkin Kiai Said Bapak ajak ke Jakarta gitu. Jadi saya tuh ke Arab tuh suka ketemu Kiai Said dan beliau memang masuk lah diskusinya sama Gus Dur tuh masuk, menurut Gus Dur nih santri pinter lah gitu. Sampai pada akhirnya Kiai Said pulang ke Indonesia atau ke kampungnya ke Kempek dan Gus Dur mau mengajak beliau masuk ke ngikut beliau di Jakarta itu kan butuh proses waktu ya. Betul. Jadi Gus Dur berapa kali ke Kempek meminta kepada ayahnya Kiai Said untuk ngajak Kiai Said ke Jakarta itu enggak sekali dua kali yang saya dengar, karena Gus Dur selalu disupri oleh sahabatnya dulu Sekjen PBN Pak Ghaffar Rahman untuk bagaimana Kiai Said mau diajak ke Jakarta, dan akhirnya kan Kiai Said mau diajak ke Jakarta. Dan saya pernah bilang, Gus Dur pernah bilang, makanya kamu kalau mau ngaji Peter tuh sama Kiai Said aja gitu ya. Jadi latar belakangnya itu. Nah, Kiai Said pernah cerita bahwa Gus Dur itu memang sudah masuk makrifatillah gitu ya. Jadi takaran manusia. Jadi perbuatan beliau itu sudah bukan bicara dia dengan manusia, tapi dia dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia perjuangkan itu atas nama manusia tanpa melihat latar belakang, gitu ya. Mau dia Cina, mau dia Kristen, mau dia apa, Gus Dur sudah tidak melihat itu, karena yang dilihat adalah Tuhan dan Allah gitu ya. Sehingga sesungguhnya manusia di kampung ini menurut Gus Dur ya sama aja gitu. Itulah yang mungkin menurut saya yang melatar belakangi perjuangan Gus Dur ya. Kan Gus Dur selalu bilang, saya tidak kalau kamu berbuat baik, maka kamu tidak boleh melihat
apa latar belakang orang tersebut, baik suku, agama dan lain sebagainya. Kalau memang beliau berbuat baik, ya itulah. Melihat sebagai manusia ya. Manusia. Dan kita lihat memang kan sebelum Gus Dur akhirnya memperjuangkan hak-hak minoritas terutama kaum Cina terkait adanya Imlek dan segala macam. Beliau kan melihat memang dia salah satu orang yang memang di sini kurang dianggap kelas 2 lah ya. Makanya Gus Dur berani untuk memperjuangkan dia. Sesungguhnya juga di balik itu semua Gus Dur juga memperjuangkan kaum muslimin yang di Cina juga. Karena kan yang di Cina juga kesulitan untuk melaksanakan ibadah secara bebas, terutama untuk naik haji dan umroh. Nah, karena efek sentris itu ya. Sentris itu. Ketika Gus Dur membela kaum beliau di sini, maka barternya adalah kaum muslimin di Cina juga harus diberi kebebasan. Dan akhirnya kan sejak itulah kaum muslim di Cina itu boleh pergi haji, boleh umroh gitu ya, karena melihat bahwa Gus Dur sebagai tokoh ormas terbesar di dunia. NU ini kan terbesar di dunia, masa yang puluhan juta. Tapi Gus Dur sangat membela kaum minoritas. Jadi apa yang melakukan Gus Dur itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi bicara untuk manusia seluruh dunia gitu ya. Karena memang apa yang Gus Dur lakukan itu kan sulit kita baca untuk hari ini. Apa yang Gus Dur bicarakan hari ini belum kita bisa artikan hari ini juga untuk masa depan. Mungkin itu ya. Kenapa Gus Dur salah satunya membela kaum Cina lah. Akhirnya hari ini pesantren banyak dibantu orang Cina gitu. bisa juga. Salah satunya. Itu juga efek barter itu. Karena ada Dibangun aula-aula ya kan. Andai waktu itu Gus Dur nggak begitu gitu. Ya kan akhirnya contoh misalkan di beberapa pesantren ketika Imlek ya ada barongsaian misalkan kiai di pesantren. Ada gitu budaya itu akhirnya ada gitu. Padahal kalau kita kaitkan antara pesantren dan orang-orang Cina mungkin agak jauh gitu. Nyambung. Agak nggak nyambung. Sudah nggak nyambung. Juga harus ke Indonesia kan? Iya benar. Makanya saya tuh udah berapa kali diajak oleh komunitas Cina, salah satunya Master Cikung itu untuk kunjungan kebudayaan dan agama kan di sana. Sehingga ada tuh foto-foto saya di sana. Kita datangin kelenteng, kita datangin gerejanya Cina, kita ketemu masjid orang Muslim, dan itu kan tokoh agama semua, tidak harus Muslim. Gus Dur meramu itu agar menjadi persaudaraan. Iya. Ya, terakhir ya tahun berapa itu saya sebetulnya juga diagendakan Gus Dur tuh harus ke Rusia dan segala macam, tapi kan memang Gus Dur juga banyak nolaknya juga karena padat juga acara di Jakarta. Dia lebih memilih terkadang acara-acara yang di Indonesia juga, tapi terutama di daerah. Karena kan dia bilang sama saya, pokoknya kamu atur jadwal saya, Man. Ya, saya itu pokoknya 4 hari di daerah, 3 hari di Jakarta. Kenapa Ge? Ya karena beliau pengen lebih dekat kepada masyarakat. Kalau di Jakarta kan biasa ya. Tapi beliau betul-betul pengen menjadi, ketika keluar dari istana kan beliau pengen menjadi Ciganjur itu menjadi istana rakyat, dan Gus Dur juga harus turun. Sesungguhnya apa yang dilakukan pemimpin kita seperti Pak Jokowi kemarin turun ke bawah itu jauh Gus Dur udah lakukan sesungguhnya. Namun kan waktu itu belum ada media sosial. betul. Saya itu biasa sama Gus Dur, seorang mantan presiden, datengin pengajian yang isinya cuma 40 orang, 50 Gus Dur datang orang. Datang Gus Dur. Walaupun saya udah bilang, Pak acara biasa Pak, ini kan gitu ya. Iya. Apa hormatin yang undangan. Iya. Dan kebiasaan Pak Jokowi misalkan berhenti di suka-suka dia gitu, itu kan jalankan sama Gus Dur juga waktu itu. Udah lebih, justru ketika Pak ini kita acara umpamanya ke Magelang contoh. Lalu di setengah jalan dia ngomong, Man ini di mana? Katakan di satu desa gitu. Ini ada teman saya di sini. Mampir dulu. Ya Gus Dur kan apa tuh, jalan apa gitu. Itu kan disuai rencana. Ya kadang kita ketok-ketok dulu. Ini oke. Iya kan suka. Apa? Kan
belum tuh kayaknya tuh punya pondok pesantren. Iya. Alumni pesantren. Kayaknya sare. Ada Gus Dur. Hah? Gus Dur? Tanpa diduga-duga. Nah, saya juga nomor telepon juga belum punya. Telepon dulu kan handphone masih sulit. Iya. Ada man itu di jalan ini tanya aja polisi gitu ya kan, nemu juga kita. Waduh, turun juga Pak, rumah Pak ini di mana? Oh, lu sebelah sana gitu. Iya. Dan kata Bu Khofifa itu Gus Dur tuh orang yang paling bisa menghafal, dan nomor telepon tuh udah di luar kepala semua gitu. Iya, jadi kan saya pernah cerita, memori Gus Dur tuh luar biasa ya. Berapa giga itu ya? Jadi kalau kata saya sekarang mungkin Google-nya juga nanya apapun nama Gus Dur pasti bisa jawab. Baik tentang bola dan segala macam, seni budaya, apalagi nomor telepon. Iya. Ngapal itu kayaknya gampang kalau kita kasih nomor telepon siapa, 2 kali nanya juga udah langsung masuk memori kan. Iya. Kan di tempat tiba-tiba telepon siapa ini? Kalau di mobil itu, halo, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Jawa halus. Iya. Ya suka-suka aja Gus Dur lah telepon. Dan terbaliknya nanti orangnya itu kan telepon saya. Pak tadi Gus Dur telepon gitu. Mau main ke rumah, tanya minggu depan kalau bisa hari ini ya. Oh, kayak ini gitu ya. Iya. Gitu. Karena Gus Dur gak cerita, nanti itu gitu. Paling dia kalau di mobil itu dia habis telepon lalu manggil saya, dulu kan saya suka dibangunin tuh. Karena saya capek ya. Jadi tidur saya tuh lebih banyak di mobil. Karena kan kerja saya kayak warung Madura 25 jam. Jadi akhirnya lama-lama Gus Dur bilang, udah kalau Sulaiman tidur gak usah dibangunin. Gitu. Dia tahu kali ya, dengan saya capek. Paling pas di kantor baru saya dibilangin sama Pak Awal. Tadi Gus Dur nanya, Pak tadi kenapa Pak di mobil? Iya itu, nanti saya minggu depan mau kemana gitu. Catat ya. Ya kok bisa gitu ya. Dan tadi ada cerita Mas Sulaiman yang agak menarik. Sebelum Gus Dur wafat, Gus Dur dimintakan kaset gitu ya. Dan itu lagu-lagu barat. Dari mana sosok orang yang besar di pesantren kok sukanya lagu barat ya? Iya, saya juga kadang pas kalau walaupun selain lagu barat banyak juga lagu-lagu Arab segala macam. Contoh kayak Beethoven Simfoni 9. Iya. Kalau di kamar kan di kantor PBNU kita punya tip tuh. Hidupin Beethoven atau Mozart. Keberapa gitu. Itu kan musiknya buat kita mah gak enak. Nang gitu kan. Wah, saya bilang, Pak, ini apa enak? Saya bilang gitu. Kamu gak ngerti Bang, enak gini. Karena Gus Dur bisa ngikutin irama itu dengan siulannya kan. Oh iya. Dia hafal itu. Ya mungkin buat kalangan-kalangan yang pemikir ya cocok ya. Kalau buat kita kan nih apa ini gak ada lagunya. Ngafalin nada abstrak. Jadi kan memang tuh dia di kuliah di luar negeri itu. Hobinya itu memang. Hobinya baca apa dan bahkan ada cerita bahwa apa yang dia baca, buku yang dia baca waktu itu ketika memang bapaknya masih ada, usia beliau mungkin ya 10 atau 12 tahun. Bacaan yang memang semestinya bukan untuk beliau, tapi dia udah baca itu tentang Leninisme ya segala macam. Iya. Buku-buku kelas berat. Hobinya memang baca. Kan ketika beliau mungkin juga sudah punya keterbatasan untuk baca kan pakai audiobook. Buku ini dijadiin CD. Jadi ya terus selalu berkembang. Saya pikir ya itu patut ditiru juga sih. Sehingga nggak akan lupa dan nggak akan pernah update selalu kan. Di kantor aja kan pertama datang apa? Bacaan semua. Surat kabar baru setelah itu surat. Oh kiai lah itu yang bacain. Kalau ada koran itu. Kalau ada surat bahasa Arab saya panggil supirnya. Oh jago. Mas Khairul kan pernah kerja di Arab. Pak ini ada surat ada kayak ini gitu. Apa waduh botak semua ini. Dan saya bukan pondok ya. Saya panggil Mas bacain gitu.
Iya, ini guyonan begini mungkin orang-orang yang nggak pesantren nggak relate ini. Tulisan tangan cut ada kan lah itu dibacain. Iya. Telepon man atau balas gitu. Tapi saya bilang balasnya pakai bahasa Arab, saya nggak bisa itu Pak. Nggak bisa disaja gitu. Jadi kalau Gus Dur juga nggak akan marah ketika saya memang punya kekurangan untuk tidak bisa. Contoh saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa bahasa Inggris. Masa kalau keluar negeri tuh, kalau berdua awal-awal saya bilang, Pak, jangan saya lah keluar negeri Pak. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bilang begitu. Nyampe kamu takut banget. Makanya kan repot. Kalau umpamanya keluar negeri itu kan, saya kan turun dari pesawat kan ke imigrasi dan kita pakai paspor biasa. Iya. Imigrasi kan berhenti tuh. Pasti kan yang suka nempel-stempel tanya dulu kan. Iya. Mau kemana dan segala macam, di-stempel pakai bahasa Inggris. Ya Gus Dur sih lancar-lancar aja. Walaupun kadang petugasnya melihat juga, ini mata presiden loh bukan gitu. Kan kita berdua doang. Lah setelah Gus Dur selesai kan didorong ke depan. Kan giliran saya ditanya, ini ngomong apa orang ini kan. Nah, itu Gus Dur saya tarik lagi tuh. Pak, ngomong apa orang gitu. Wah, asisten gitu ya kan. Stempel jalan. Kata Gus Dur. Ini Gus mantan presidennya yang jadi translator ya. Iya, itu kata Gus Dur. Ini jadi asisten saya bakal habis. Iya. Agak dibalik-balik ya. Salah ajak orang. Iya. Tapi emang nggak repot itu ya Gus Dur ya. Simple. Simple. Makanya kalau lagi di pesawat saya pernah bercanda. Pak, I'm hungry. Hebat, kamu bisa bahasa Inggris. Iya. Biasa kita baca buku itu, baca buku menu kan. Iya. Kalau bahasa Inggris habis makan apa Pak? Kenyang. Nah, saya bilang, udah paling waktu coba kali ini menunya saya bacain gitu kan. Iya. Bacalah, awal-awal kan saya nggak ngerti. Ya saya mesen itu salad atau apa. Terus, kamu apa Mak? Oh, sama Bapak aja. Iya. Panggil tugasnya apa? Salad tuh terus ngomong kan. Iya. Terus dihidangkan kan saya makan. Pak, ini nggak nunggu nasinya. Loh, kamu kan pesennya salad, ya makan aja. Tapi emang Gus Dur tuh nggak repot ya. Dan maksudnya kan ada di antara kita mungkin ketika keluar negeri kita nyari yang halal gitu lagi. Gus Dur repot gak di situ? Enggak juga sih ya, karena kalau kita makan sudah di hotel kan, kecuali kalau di pesawat juga kan tahu lah ya. Iya. Untuk orang Indonesia gitu, biasa pramugarinya kan pasti ada orang Indonesia. Ya. Nah, kalaupun di hotel pun juga kan menunya udah pilihan juga. Enggak repot sih khusus makan sebetulnya. Pokoknya kalau ada rice, ada salad atau roti, namanya ya seputar itu aja. Iya. Beliau jarang makan daging juga soalnya. Iya. Tadi Kiai agak-agak fase tuh rice gitu ya. Udah mulai belajar. Saya bilang sama Mbak ini, Mbak, saya itu kalau keluar negeri repot Mbak, nggak bisa bahasa Inggris. Udah, nanti saya cariin guru bahasa Inggris. Ya siapa, ya kan? Ada hikmahnya ya Kiai semenjak itu. Didatengin itu saya guru bahasa Inggris. Pusing juga tuh contoh saya. Aduh, saya nggak bisa itu. Guru belajar apa-apa lagi, saya capek. Gak usah deh, biar apa adanya aja. Toh buktinya saya juga bisa keliling dunia juga sama Gus Dur kan. Karena asisten. Aduh. Ini agak sensitif mungkin Kiai. Karena kaitan dengan politik, agak sensitif ya. Terserah Kiai nanti akan jawab atau enggak. Mungkin publik bertanya-tanya kenapa sih kok Gus Muhaimin nggak pernah datang ke haul Gus Dur? Oh itu. Ya, kenapa Kiai? Mungkin ya belum tahu juga. Hanya yang bersangkutan yang bisa menjawab ya. Ya gimana ya, itu kan saudara ya. Iya. Kadang dia bikin acara sendiri juga kadang. Iya benar-benar. Gitu, ya mudah-mudahan ya kelak. Besok datang gak Kiai? Siapa? Gus Muhaimin kira-kira? Belum tahu juga dah. Ya Allah. Nanti kalau saya bilang datang nanti dimarahin juga. Iya mudah-mudahan lah suatu saat pasti akan bersatu ya. Iya. Saudara, ponakan. Iya. Hari ini mungkin Gus Dur tersenyum lah.
Karena Caimin sama Gus Ipul kan udah akur sekarang kan. Satu menterian, satu koordinator. Iya, setiap fotonya tersenyum lah mereka berdua ya. Walaupun artinya belum. Udah langsung di-spill. Iya. Ya buat saya tahu proses perjalanan beliau berdua ya. Bahwa ketika saya ikut Gus Dur ya, dua-duanya juga kan sebetulnya sayang. Dia tidak akan bisa memungkiri bahwa beliau hari ini seperti ini kan juga karena Gus Dur. Berkah Gus Dur. Makanya menurut saya tokoh-tokoh seperti kayak Pak Mahfud, Bu Hovifah, mungkin Saiful bisa jadi. Rasa-rasanya tidak mungkin menjadi pengurus partai lain selain PKB. Mungkin belum waktunya. Toh setiap orang kan pasti ada masanya. Iya. Setiap masa pasti ada orang. Betul. Suatu saat ke depan juga pasti bergantian juga. Ya kelamaan kan gak bagus juga. Iya benar. Karena saking menghormati beliau besar dari mana dan tentu PKB adalah salah satu warisan terbesar Gus Dur juga. Dengan adanya PKB paling tidak kebijakan tentang bagaimana perjuangan NU itu kan bisa diperjuangkan. Karena namanya cita-cita Gus Dur bikin partai itu kan juga salah satunya adalah supaya NU bisa mewarnai kebijakan nasional atau pemerintah dengan jalur kan harus jalur partai. Betul. Buatlah Partai Kebangkitan Bangsa. Tujuannya kan untuk itu. Biarlah NU menjadi suatu ormas, menjadi penyimbang pemerintah. Bagaimana masyarakat NU itu bisa terangkat tradisi-tradisinya juga. Dan tentu untuk memperjuangkan itu semua kan harus pakai jalur politik. Lahirlah PKB. Iya. Ada yang lain pertanyaan? Ini sih tadi karena ngomongin PKB tuh aku pernah membaca dan dapat insight kalau Gus Dur itu sewaktu di Mesir itu kan sangat mengagumi Ikhwanul Muslimin ya. Waktu itu sebagai gerakan politis gitu. Ketika pulang ke Indonesia, kalaupun Gus Dur tidak membelokkan setir arah politik untuk mendirikan PKB, ya mungkin tidak akan pernah ada PKB sampai hari ini gitu. Jadi kan di sini peran andil Gus Dur itu sangat besar sekali gitu. Dan menurut Kiai itu Gus Dur ini ketika sudah tidak ada di PKB itu apa yang menjadi harapan-harapan gitu ketika Gus Dur tidak ada di PKB lagi terhadap PKB ya, harapan terhadap PKB. Harapan Gus Dur. Iya. Ya karena Gus Dur juga udah merasa bahwa dia juga tidak mungkin akan selalu mengendalikan PKB gitu ya, dengan segala kekuatan fisiknya gitu ya. Bisa jadi memang konflik itu diciptakan oleh beliau. Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya kader-kader NU yang berpolitik dan berpolitiknya pakai jalur PKB itu kan supaya pintar gitu ya. Makanya ketika Gus Dur kehilangan PKB, Gus Dur juga gak merasa sedih juga. Sama aja beliau kayak seperti kehilangan jabatan presiden gitu. Biasa aja, karena saya bilang tadi Gus Dur sudah melewati masa itu. Betul. Ya. Gus Dur bagaimana caranya itu tidak punya rasa sakit hati, ya tidak pernah sedih gitu dalam menjalani hidupnya kan, karena memang sudah mencapai tahap kehidupan yang tadi itu. Jadi ketika Gus Dur kenapa tidak mencoba mempertahankan PKB gitu, ya memang Gus Dur sudah merasa ya memang saatnya sudah harus diberikan oleh kader-kader. Kan proses alami aja, bahwa sesungguhnya juga nanti kalau kata Gus Dur itu kan pici ke titik kalau kata orang. Betul. Mana yang baik, mana yang buruk pada saatnya pasti kelihatan gitu. Dan akhirnya masyarakat bisa menilai gitu ya. Masyarakat bisa menilai. Iya. Gus Dur selalu bilang bahwa sejarah nanti akan membuktikan. Sering Gus Dur suka di dalam wawancara itu selalu ngomong seperti itu. Ya, mungkin ya kita akan menjadi saksinya nanti. Betul. Apakah sejarah ini nanti seperti apa? Terkait itu
waktu tahun 2014 atau 2013 gitu, Mbak Alisa kan menuliskan cerita terkait itu ya, terkait apa namanya, Gus Dur pernah diam-diam menabung untuk melakukan muktamar PKB dan lain sebagainya. Itu betul atau enggak, Kiai? Maksudnya secara point of view Kiai sebagai ajudannya Gus Dur. Iya. Jadi saya selama mendampingi Gus Dur, bahwa Gus Dur itu dalam memperjuangkan pakai jalur politik dengan PKB, Gus Dur tidak hanya mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan materinya memang. Apa yang mungkin beliau punya ketika memang, contoh ketika mau menghadapi suatu muktamar gitu ya, itu kan mau tidak mau membutuhkan biaya besar. Dan itu mutlak mungkin saya bisa katakan 75% atau mungkin 90% itu Gus Dur jadi dananya. Dari kantong pribadi ya? Tanpa Gus Dur tidak mengharapkan imbal balik toh dari adanya partai itu. Iya. Karena saya kan ngumpulin, kan kasih bendahara panitianya. Saya kasih gitu ya. Ya padahal habis kita kasih Gus Dur gak punya duit lagi. Karena kan muktamar itu butuh waktu. Dan proses waktu itulah Gus Dur bahasanya itu kalau punya uang selalu ingat buat acara muktamar gitu. Makanya Gus Dur pernah bilang, ya mungkin lebih berat dulu zaman NU kan. Kenapa? Wah, acara besok saya belum punya duit. Terus gimana tuh Pak? Antar waktunya juga lunas. Sampai hari ini. Hari ini udah selalu ada duit ya. Udah ada roda yang berputar di belakang. Ya beda lah. NU zaman Gus Dur sama NU sekarang. Gus Dur dulu kata orang-orang di zaman nih Gus Dur di kantor PBNU dulu. Gus Dur itu ya kalau Gus Dur kesini itu naik taksi, berarti Gus Dur punya duit. Pasti habis jadi narasumber. Tapi kalau kesininya ke PBNU-nya naik angkutan umum, Gus Dur gak punya duit itu. Bahkan banyak itu wartawan Kompas kan bilang, Gus mau dong tulisan tentang bola, duitnya dulu sini. Terus sambil ngobrol ngetik tuh, tapi jadi. Bahwa sesungguhnya begitu berat bagaimana dia membangun NU, dan kita akui bahwa Gus Dur lah yang pada akhirnya memang membesarkan NU. Tidak kita pungkiri, dan jasa beliau itu kan juga salah satunya bagaimana dasar Pancasila itu diterima oleh rakyat Indonesia, khususnya warga NU. Hasil perjuangan Gus Dur itu. Karena zaman dulu kan kalau mungkin belum siap terima bahwa asas tunggal itu Pancasila. Iya. Dan Gus Dur lah waktu itu tahun 84 itu memperjuangkan itu salah satu. Betul. Ya wajar kalau waktu itu Gus Dur naik angkutan umum, Kiai. Oh, angkutan umum. PBNU waktu itu belum punya tambang, Kiai. Kalau sekarang udah punya tambang. Udah ada itu tambang kurban mungkin. Kata Gus Dur, saya mendukung ketua PBNU itu kalau lagi datang ke daerah biasa naik bis, saya cari alamat. Ya, yang terakhir Kiai, apa harapan Kiai, refleksi terhadap Gus Dur yang harus hari ini diterapkan sama anak-anak muda, diterapkan oleh santri-santri NU khususnya atau bangsa Indonesia gitu, Kiai? Iya, saya melihat ya Gus Dur ketika meninggal pun juga memang tidak memberikan wasiat. Ya, kalau orang kan banyak hari ini ngaku-ngaku dapat wasiat Gus Dur. Untuk saya sendiri juga nggak dapat. Cuma keteladanan Gus Dur lah yang tentu menjadi catatan saya buat generasi muda ke depan juga ya, bahwa pertama Gus Dur berharap bahwa kita itu harus menjadi orang pintar gitu ya. Banyak sekali Gus Dur memberikan rekomendasi beasiswa sampai ke Israel pun Gus Dur kasih. Ke Israel? Banyak dulu mahasiswa kita gitu, saya mau kuliah di Israel, Gus Dur kasih rekomendasi sana gitu. Pokoknya Gus Dur sangat, kalau orang minta rekomendasi untuk beasiswa, Gus Dur paling senang itu, karena Gus Dur berharap bahwa kita memang harus pintar. Kedua juga ya, saya melihat bahwa hari ini kan kita lebih senang lihat media sosial itu, lalu
mengecam seperti kayak apa Gus Miftah namanya gitu. Menurut saya ya ayolah kita bermain media sosial itu dengan yang bijak juga gitu ya, jangan saling menghujat gitu ya. Ya saya pikir hanya keteladanan itu yang barangkali yang diwariskan oleh Gus Dur ya, bahwa ya kita diciptakan sama gitu ya, walaupun kita bukan saudara seiman ya kita saudara dalam kemanusiaan kan gitu ya. Gak mesti harus perbedaan itu ditonjolkan. Saya berharap sih mungkin gitu, dan generasi muda juga mungkin juga harus betul-betul melihat bahwa perjuangan Gus Dur dampaknya untuk hari ini itu kan pasti ada ya. Betul. Saya pikir sih itu, karena kalau ngelihat apa sih yang harus kita ikuti keteladanan Gus Dur, saya rasa mungkin bisa dilihat di media sosial banyak tuh. Itu juga ya gitu. Dan saya berharap generasi muda yang tidak menyaksikan pada masanya Gus Dur juga ya, dengan adanya media sosial, adanya podcast begini biar tahu gitu ya, sehingga TAP MPR yang kemarin dicabut itu juga menjadi pijakan bagaimana kita lanjutkan supaya nama baik Gus Dur juga segera dipulihkan, karena itu menjadi sandungan beliau untuk diangkat jadi pahlawan nasional. Iya. Terima kasih Kiai atas waktu dan kesempatannya. Ini host masih magang, Kiai. Oh iya. Baru pertama kali tapi ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nyimak obrolan kita pada kali ini dengan tamu kita yang luar biasa, dan semoga apa yang pesan-pesan tentang Gus Dur, keteladanan beliau dan memori-memori dari Kiai Sulaiman selama mengabdi kepada Gus Dur itu bisa kita refleksikan menjadi suatu teladan yang dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, jangan lupa langsung like, comment, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya dari Deep Talk Indonesia.